Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Konon, ada satu titik di jalur Pantura yang paling dihindari para sopir. Sebuah ruas jalan di mana Google Maps bakal menjebak siapapun, mengarahkan kita masuk ke jalan pintas yang sebenarnya adalah gerbang menuju perkampungan gaib tanpa jalan keluar. Malam itu, di sudut SPBU tua yang lampunya sudah redup dan hanya menyisakan suara jangkrik yang bersahutan, seorang driver ojol bernama Rian baru saja mematikan mesin motornya. Punggungnya terasa kaku, otot-ototnya menjerit setelah 12 jam berkeliling di bawah terik dan polusi. Dia cuma ingin pulang ke kontrakan petaknya, merebahkan tubuh di atas kasur busa yang tipis, dan melupakan target poin yang belum juga tercapai. Tapi, saat Rian hendak melepas jaket hijaunya, layar HP yang terpasang di stang motor tiba-tiba menyala terang. Sebuah notifikasi orderan masuk dengan bunyi nyaring yang memecah keheningan malam jam 2 pagi. Titik jemputnya berada di luar jalur utama, jauh masuk ke pinggiran hutan jati yang jarang sekali tersentuh lampu jalan. Rian sempat terdiam, jempolnya menggantung kaku di atas layar. Ada rasa ragu yang merambat naik dari telapak kaki, menjalar pelan ke tengkuknya. Hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang, seolah suhu udara mendadak turun drastis, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Padahal, aroma knalpot dan sisa panas mesin motor masih terasa pekat di udara. Dengan pertimbangan uang dapur yang makin menipis di akhir bulan, Rian akhirnya menekan tombol terima. Dia memutar kunci kontak. Suara mesin motor tuanya menderu, terdengar sumbang di tengah sunyinya jalanan yang hanya diterangi lampu jalan kedap-kedip, seolah sedang mengirimkan kode bahaya. Dia mulai memacu motornya. Semakin jauh meninggalkan keramaian kota, pemandangan di kiri dan kanan jalan perlahan berubah. Dari deretan rumah warga berganti menjadi pohon-pohon jati yang besar dan tua. Ranting-rantingnya yang kering saling bergesekan ditiup angin, terdengar seperti jemari kurus yang sedang menggaruk-garuk permukaan aspal. Di sana, di tengah kegelapan hutan yang pekat, HP-nya mulai menunjukkan perilaku aneh. Panah penunjuk arah di Google Maps terus berputar-putar, seolah bingung. Namun layar itu tetap memaksa Rian untuk terus masuk ke dalam jalan setapak tanah berbatu yang tertutup semak belukar. Rian tidak menyadari bahwa langkahnya malam itu bukan sedang menuju alamat pelanggan, melainkan sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh sesuatu yang tidak nampak di bumi. Aroma melati yang sangat tajam dan pekat tiba-tiba menusuk hidungnya, mengalahkan bau tanah basah setelah hujan. Malam itu, Rian sendirian, namun hawa di sekitarnya terasa penuh dengan mata-mata yang mengawasi dari balik batang pohon jati yang hitam legam. Rian memutar gas motornya dalam-dalam, tapi suaranya terasa hampa. Seperti tertelan oleh kabut pekat yang tiba-tiba turun menyelimuti jalanan. Lampu utama motornya yang tadinya terang benderang mendadak meredup, seolah enggan menembus kegelapan di depan sana. Kita semua pasti tahu rasanya melewati jalanan yang biasanya ramai, ya kan? Tapi malam itu, suasananya benar-benar mati total. Tidak ada satupun rumah penduduk, tidak ada warung kopi yang buka, bahkan suara jangkrik pun mendadak senyap. Di layar handphone yang terpasang di stang motor, garis biru rute Google Maps itu terus berputar-putar. Arahnya tidak jelas, kadang ke kiri, kadang ke kanan, padahal di depannya hanya ada jalan setapak tanah berbatu yang menanjak tajam ke arah tengah hutan jati. Rian memberanikan diri melirik ke kaca spion. Kosong. Tapi, dia merasa ada yang tidak beres, seolah sesuatu yang tidak nampak itu sedang duduk membonceng tepat di belakang punggungnya. Hawa di sana berubah drastis.
Dinginnya bukan seperti angin malam biasa, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang belikat. Dingin yang membuat bulu kuduk berdiri tegak, seolah ada yang sedang meniup tengkuknya. Rian mencoba memacu motornya lebih cepat, tapi ban motornya justru selip di atas tanah yang licin dan lembab. Bau anyir darah perlahan bercampur dengan aroma dupa yang menyengat, membuat kepalanya terasa berat dan berdenyut hebat. Setiap kali dia mencoba berhenti, ada suara ketukan halus dari jok motor bagian belakang. Tak, tak, tak. Bukan suara batu yang memantul, kawan. Itu suara kuku jari yang mengetuk pelan, ritmis, seakan-akan penumpang di belakangnya sedang menunggu Rian untuk menoleh. Kita mungkin sering berpikir bahwa teknologi tidak akan pernah salah. Tapi di malam itu, di tengah hutan jati yang pohon-pohonnya tampak seperti tangan-tangan kurus yang mencoba menggapai, Rian baru menyadari satu hal. Aplikasi itu bukan lagi memberinya arah ke tujuan, melainkan sedang menggiringnya menuju tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Dia terjebak dalam rute yang tidak pernah dibuat oleh satelit, rute yang memang disiapkan untuk mereka yang tidak akan pernah sampai ke tujuan. Di tengah rapatnya deretan pohon jati yang mencekam, motor Rian tiba-tiba mengeluarkan suara brebet yang ganjil, seolah mesin tua itu memprotes untuk tidak dibawa masuk lebih jauh ke dalam hutan. Rian terdiam. Tangannya yang mencengkeram stang motor terasa basah, dingin oleh keringat yang membanjiri telapak tangan. Di tengah keheningan yang mulai terasa menekan gendang telinga, indera penciumannya menangkap sesuatu yang tidak wajar. Bau kemenyan yang sangat pekat menusuk hidung. Aromanya kental, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan yang menguar dari jalan setapak berlumpur. Kita semua tahu ya, gimana rasanya saat insting bilang ada sesuatu yang salah, tapi logika kita masih berusaha menolak. Rian mencoba menyalakan lampu jauh motornya, tapi sialnya cahayanya justru meredup, seolah ditelan kegelapan pekat yang melingkar tepat di depan mata. Saat itulah telinga Rian berdenging tajam. Frekuensinya tinggi, menyakitkan, seperti suara nyanyian serangga yang dipaksakan berhenti secara mendadak. Kepala Rian terasa berat, nafasnya mulai pendek-pendek, bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak tanpa aba-aba. Matanya yang liar menatap ke arah deretan pohon jati yang berdiri layaknya tiang-tiang penjara. Di sana, di antara celah pohon yang paling gelap, ada sesuatu yang berdiri tegak. Bukan batang pohon, bukan pula semak belukar. Itu adalah bayangan hitam yang menjulang tinggi, jauh melebihi ukuran manusia normal. Sesuatu itu sedang mengawasi setiap gerak-gerik Rian dari balik kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada hembusan angin, hanya rasa sesak yang menghimpit dada memberi sinyal bahwa dia tidak sendirian. Di tempat yang bahkan tidak terjamah oleh sinyal GPS ini, sesuatu yang besar itu mulai bergerak pelan, keluar dari balik bayang-bayang, seolah memang sudah lama menanti kehadiran Rian di sana. Tepat di ujung jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar setinggi dada, motor yang dinaiki Rian mendadak brebet, lalu mati total. Cahaya lampu depannya yang remang-remang cuma sanggup menembus kegelapan beberapa meter saja, menyinari batang pohon jati yang tampak seperti tangan-tangan kurus kering yang mencengkeram langit malam. Di sana, di bawah keremangan cahaya rembulan yang tertutup dahan, dia berdiri. Seorang wanita dengan gamis putih yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, seolah tertutup debu tanah kuburan. Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, bahkan suara nafas Rian sendiri seakan disedot oleh kesunyian hutan jati itu. Wanita itu mematung, membelakangi Rian dengan kepala tertunduk dalam. Saat Rian memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar, "Mbak, tujuan kemana?" Wanita itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya berbalik pelan, sangat pelan, dengan gerakan yang terasa janggal. Wajahnya tertutup juntayan rambut hitam yang lepek dan berbau anyir, menusuk hidung Rian seperti bau bangkai tikus yang membusuk di bawah lantai kayu. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu melangkah mendekat. Rian bisa mencium aroma melati yang terlalu tajam. Aromanya pekat, memuakkan, dan memenuhi rongga paru-parunya. Wanita itu naik ke atas jok belakang motornya. Tapi, kejanggalan yang bikin jantung Rian seakan berhenti berdetak adalah beban itu. Tidak ada guncangan pada shock breaker motornya. Tidak ada beban sama sekali.
Kursi motor itu terasa tetap ringan, seolah-olah dia sedang membonceng selembar kain basah, bukan seorang manusia. Rian mencoba menenangkan diri. Tangannya yang berkeringat dingin mencengkram stang motor erat-erat. Dia memberanikan diri menoleh sedikit ke arah spion kiri. Pandangannya mengabur, namun dia melihat dengan jelas ke bawah. Kaki wanita itu tidak menyentuh tanah. Kaki pucat dengan kuku yang menghitam itu melayang samar, sekitar 2 jengkal di atas permukaan tanah yang berdebu. Rian merasa tengkuknya kaku, sekaku kayu mati. Darah di tubuhnya seolah membeku. Dia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku di aspal rusak itu. Dan saat wanita itu mengangkat kepalanya sedikit, menampakkan dagu yang pucat pasi lewat pantulan spion, Rian menyadari satu hal yang paling mengerikan. Dia tidak sedang menjemput seorang manusia. Dia baru saja mengundang sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini untuk ikut bersamanya pulang, menyusup ke dalam hidupnya, dan mungkin menetap selamanya di sudut gelap kamarnya. Rian memutar stang motornya dengan tangan yang bergetar hebat. Jantungnya berdegup tak beraturan, seorang mau melompat keluar dari balik jaket hijaunya yang sudah kusam. Google Maps di ponselnya menunjukkan garis biru yang lurus, tapi di depan mata Rian, aspal mulus yang tadi dilalui perlahan berubah menjadi tanah merah becek yang tertutup ilalang tinggi. Nah, ini bukan jalan pintas menuju pusat kota. Ini adalah jalur mati di tengah alas jati yang lebat. Suara mesin motornya terdengar nyaring banget, memecah kesunyian malam yang pekat seperti tinta. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah warga, bahkan lolongan anjing pun tak terdengar. Hanya ada suara gesekan daun jati kering yang tertiup angin dingin, berdesir seperti bisikan ribuan orang yang lagi bergosip di balik kegelapan. Rian mencoba memutar balik, tapi jalan di belakangnya seolah tertutup rapat oleh semak belukar yang tiba-tiba tumbuh lebat. Seakan hutan itu sendiri sedang menelan jalannya. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya drop drastis. Nafas Rian mengeluarkan uap tipis, dan bau anyir darah yang bercampur wangi melati busuk menyengat hidungnya, menusuk sampai ke tulang. Kakinya yang masih menapak di aspal rusak terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Rian ingin berteriak, tapi kakinya tercekak di tenggorokan. Lalu, itu dimulai. Tawa kecil yang parau, melengking, dan terdengar sangat dekat, merayap masuk ke telinganya. Suara itu bukan berasal dari kejauhan, tapi tepat di belakang punggungnya. Sesuatu yang dibonceng Rian kini mulai bergerak. Rian bisa merasakan helai rambut yang kasar dan dingin menyapu tengkuknya. Tawa itu semakin keras. Kali ini terdengar seperti cikikikan yang dipaksakan, berirama dengan detak jantungnya yang semakin melemah. Rian mencoba menoleh, tapi matanya dipaksa menatap lurus ke depan. Di pantulan spion, dia tidak lagi melihat jalanan hutan. Dia melihat bayangan hitam legam yang duduk memanjang, dengan jemari kurus yang panjang, dan kuku hitam yang mulai melingkar di pundaknya, mencengkram kain jaketnya dengan kekuatan yang tidak wajar. Kita mungkin bakal mengira dia bisa saja melompat dari motor, tapi Rian sudah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia hanyalah saksi bisu yang terjebak dalam perjalanan pulang menuju dimensi yang sama sekali tidak pernah dipetakan oleh manusia. Malam itu, di tengah hutan jati yang bisu, Rian menyadari bahwa dia bukan lagi pengemudi, melainkan tawanan yang dibawa oleh sesuatu yang sudah lama haus akan pendamping di jalanan sunyi. Dan saat motornya terus melaju ke dalam kegelapan yang tak berujung, kita tahu, Rian tidak akan pernah sampai ke rumahnya lagi. Jantung Rian berdegup kencang, suaranya seperti dentuman jendrang perang di telinganya sendiri. Dingin malam hutan jati merayap naik, menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Di jok belakang, sosok perempuan itu masih duduk mematung, sama sekali tidak ada gerak, apalagi suara nafas. Hanya ada bau busuk yang menusuk hidung, seperti bau bangkai tikus di bawah tumpukan daun jati basah, dicampur aroma anyir darah segar yang bikin perut Rian mual luar biasa. Rian mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering seperti kerupuk. Dia memberanikan diri, memastikan apa benar dia membawa orang atau hanya sekedar kesialan yang menumpang. "Mbak, turun di mana?" tanya Rian pelan. Suaranya serak, hampir tenggelam di telan angin malam yang berdesir di sela dedaunan kering. Tidak ada jawaban. Sunyi, bahkan jangkrik yang tadinya riuh mendadak berhenti bersuara. Suasana berubah mencekam, seolah hutan ini sedang menahan nafas, menunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya.
Rian merasakan hawa dingin luar biasa menekan bahunya, berat sekali, seakan ada seseorang yang menaruh beban puluhan kilogram di sana. Rian memberanikan diri melirik dari spion motor yang sudah retak. Pantulan di spion itu tidak menunjukkan wajah, hanya kegelapan yang pekat. Detik berikutnya, dia memberanikan diri menoleh langsung ke belakang. Tepat saat kepalanya berputar, dunianya seolah runtuh. Wajah itu, sosok yang tadi dia jemput dengan sopan, kini berada tepat beberapa senti di depan wajahnya. Kulitnya sudah hancur, terkelupas dan menghitam seperti daging yang terpanggang lama. Matanya kosong, hanya lubang hitam yang mengeluarkan cairan kental nanah. Bibirnya robek hingga ke telinga, menyeringai lebar memperlihatkan deretan gigi yang tidak rata dan berlumuran tanah liat. Baunya menusuk, benar-benar bau kematian yang nyata. Belum sempat Rian menjerit, motor metiknya tersentak hebat, lalu mati total. Lampu depan yang tadinya meredup, tiba-tiba padam seolah dicabut paksa dari sumber dayanya. Gelap total menyelimuti mereka berdua di tengah hutan yang entah berada di mana. Di keheningan yang mencekam itu, Rian bisa mendengar suara decak dari tenggorokan sosok di belakangnya, seperti suara tulang yang bergesekan, diikuti satu bisikan serak yang sedingin es tepat di telinganya. "Kita sudah sampai, Mas." Rian lemas, kakinya gemetar hebat, tidak mampu lagi menopang tubuhnya sendiri di atas aspal yang retak-retak. Dia sadar, dia bukan lagi berada di jalur ojek yang biasa dia lewati. Dia sedang terjebak di tempat yang seharusnya tidak pernah dijamah manusia setelah lewat tengah malam. Dan di kegelapan itu, dia tahu pintu keluar sudah lama tertutup rapat. Cahaya matahari yang malu-malu mulai mengintip dari balik dedaunan pohon jati. Tapi hawa dingin di lokasi itu sama sekali nggak sirna. Bau tanah basah, bercampur aroma anyir seperti darah segar, masih terus menusuk hidung. Di sudut kebun kosong yang cuma ditumbuhi ilalang setinggi dada, dia ditemukan warga kampung yang tadinya mau pergi ke sawah. Dia cuma terduduk di sana, memeluk lututnya sendiri dengan pandangan kosong, menatap ke arah pohon besar di depannya. Nggak ada lagi suara deru mesin motor yang tadi memecah malam. Yang ada cuma desau angin pagi yang kedengarannya kayak gumaman panjang, seolah hutan jati itu sedang menertawakan sisa kewarasannya yang hampir hilang. Pas warga mendekat, mereka bergidik ngeri. Baju seragam ojeknya sudah koyak di bagian lengan, warnanya coklat pekat karena tanah liat dan noda dedaunan kering yang menempel erat. Seolah dia baru saja menyeret tubuhnya di sepanjang tanah yang lembab. Nggak ada alas kaki yang tersisa. Kakinya yang telanjang membiru, penuh goresan duri tajam yang sudah mengering. Waktu disapa, dia nggak menoleh sedikit pun. Bibirnya bergetar pelan, bukan karena kedinginan, tapi karena dia terus meracau lirih tentang bayangan wanita yang duduk di jok belakang motornya sepanjang malam. Dia sama sekali nggak ingat bagaimana motornya bisa sampai ke tengah hutan jati, yang aksesnya saja sulit dilewati kendaraan roda 2, apalagi di tengah malam buta. Baginya, dia cuma mengikuti titik biru di peta ponselnya, yang sejak semalam nggak berhenti berkedip, mengarahkannya ke tempat yang bahkan nggak ada di peta manapun. Saat warga mencoba mengangkatnya, tubuhnya terasa berat sekali. Seberat beban batin orang yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya nggak boleh dilihat oleh mata manusia. Dia linglung, ingatannya kayak kaset yang kusut. Dia tahu dia kerja cari nafkah buat keluarga di rumah. Dia ingat berangkat saat matahari mulai tenggelam. Tapi sisanya cuma kabut hitam yang pekat. Kita harus sadar bahwa terkadang jalan pintas yang ditawarkan teknologi di tengah malam nggak selalu membawa kita pulang lebih cepat. Ada kalanya, di balik layar ponsel yang kedap-kedip itu, ada mata lain yang sedang mengawasi, menunggu kita salah belok ke jalur yang salah, ke tempat di mana waktu seolah berhenti, dan pagi hari pun terasa begitu menyesakan. Sampai saat ini, setiap kali ponselnya bergetar di jam-jam rawan, jarinya seringkali gemetar hebat sebelum menyentuh layar. Ada trauma yang mengendap jauh di dalam dadanya, sesuatu yang tidak bisa diobati hanya dengan istirahat atau segelas kopi hangat di warung pinggir jalan. Ketika malam tiba, dan dia harus kembali menarik gas di tengah dinginnya angin malam, bayang-bayang hutan jati itu seolah selalu membuntuti di spion motornya. Dia tidak lagi melihat Google Maps sebagai alat bantu, melainkan sebagai lubang hitam yang siap menelannya kapan saja. Kita pun harus sadar bahwa apa yang dialami supir ojol ini bukanlah sekedar lelucon atau bualan belaka. Dunia pekerja malam, mereka yang berjuang demi sesuap nasi di saat kita sedang terlelap, adalah dunia yang bersinggungan langsung dengan sisi lain yang tidak pernah tersentuh logika. Saat mereka melintasi jalanan sepi, melewati pohon beringin tua yang meranggas,
atau membelah kabut di jalur pantura yang mencekam, mereka tidak benar-benar sendirian. Ada mata-mata yang mengintai dari balik kegelapan. Ada sosok-sosok yang hanya menunggu kelengahan kita untuk menyesatkan jalan pulang. Kita mungkin merasa aman di dalam rumah dengan pintu terkunci rapat. Namun ingatlah, mereka yang bekerja di luar sana seringkali harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Kehadiran mereka seringkali ditandai oleh bau kemenyan yang mendadak menusuk hidung atau suara tawa melenting di balik sunyinya lahan kosong. Maka, untuk kita semua yang masih harus beraktivitas saat orang lain sudah terlelap, selalu waspadalah. Jangan abaikan firasat buruk yang muncul tiba-tiba saat melintasi jalan yang asing. Jika bulu kudut berdiri tanpa sebab atau udara mendadak berubah menjadi sedingin es di tengkuk, segera ucapkan doa. Jangan biarkan pikiran kita kosong, karena di saat itulah mereka seringkali mencoba masuk dan menyusup ke realita kita. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh kita. Di ruang sunyi ini, kita belajar bahwa batas antara yang nyata dan yang gaib hanyalah sehelai tirai tipis yang bisa terbuka kapan saja. Tetaplah mawas diri, dan semoga setiap kali kita melangkah keluar rumah di bawah naungan rembulan, kita selalu dilindungi dari gangguan yang tidak diinginkan. Karena terkadang, jalan pintas yang paling terang bukanlah jalan yang harus kita pilih. Hati-hati di jalan dan jangan pernah lupa untuk memohon perlindungannya sebelum roda kendaraan mulai berputar membelah pekatnya malam. Kejadian yang dialami Mas Ojol tadi bukanlah sekedar cerita tunggal yang terselip di balik sunyinya hutan jati. Di luar sana, di setiap tikungan jalan pantura yang gelap, di bawah lampu jalan yang temaram, atau di balik gang-gang sempit menuju kontrakan petak, ada banyak cerita serupa yang disimpan rapat oleh para pekerja malam. Mereka yang harus terus bertarung dengan waktu demi menyambung hidup dengan uang yang seringkali hanya cukup untuk makan esok hari. Seringkali kita merasa jalan yang kita lalui adalah rute yang biasa. Kita merasa aman karena ada cahaya layar ponsel yang memandu lewat Google Maps. Namun, pernahkah kita merasakan sesuatu yang berbeda? Saat aroma melati tiba-tiba menyengat di tengah asap knalpot, atau saat suasana mendadak sunyi senyap seolah dunia berhenti berputar, padahal kita sedang melaju di jalan utama. Terkadang, bukan jalanan yang salah, tapi kita yang tidak sengaja melintasi batas yang seharusnya tidak boleh kita masuki. Apakah kita atau mungkin kerabat kita yang sering menarik ojol atau bekerja shift malam pernah mengalami hal serupa? Pernahkah kita merasa diikuti sesuatu saat pulang kerja atau mendapati aplikasi navigasi membawa kita ke tempat yang tidak seharusnya? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar, karena jujur saja kita tidak pernah benar-benar sendirian di jalanan. Di balik setiap putaran roda dan setiap tarikan nafas di malam hari, ada mata-mata yang mengawasi dari balik kegelapan, menunggu kita lengah. Tetaplah waspada, selalu doakan keselamatan diri sebelum melangkah keluar pintu, dan jangan biarkan rasa lelah membuat kita kehilangan kewaspadaan. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya. Hati-hati, mungkin saja apa yang baru saja kita dengar sedang berada tepat di belakang kita saat ini.